Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-239. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, beberapa hari telah lampau, tetapi Mahesa Agni masih belum kembali ke Padang Karautan. Namun Ken Arok sama sekali tidak terlampau mengharapkannya. Ia dapat mengerti betapa kerinduan mencekam hati Ken Dedes atasnya. Satu-satunya keluarga yang masih dapat diharapkannya, yang selama ini telah disangkanya hilang, ternyata datang kembali. Namun meskipun Ken Dedes menyambut kehadiran Mahesa Agni dengan tetesan air mata, tetapi tanpa diketahuinya, seorang emban tua menangis hampir pingsan di dalam biliknya karena kegembiraan yang tidak tertahankan. Emban tua yang hampir dicekik oleh keputusasaan itu telah menemukan satu-satunya anaknya kembali. Mahesa Agni ternyata masih hidup dan kini dapat ditemuinya. Meskipun ia harus menyembunyikan semua persoalan, tetapi itu tidak penting baginya. Yang diharapkannya siang dan malam, yang selalu diucapkannya di dalam doanya kepada Yang Maha Agung, kini telah mengembalikan Mahesa Agni itu kembali dengan selamat. Kegembiraan yang meluap itulah yang telah menahan Mahesa Agni untuk beberapa hari. Kegembiraan permaisuri ternyata melimpah kepada Akuwu Tunggul Ametung pula. Ia telah melupakan kejengkelan hatinya bahwa bukan dirinya lah yang berhasil menolong Mahesa Agni, tetapi ia bergembira ketika dilihatnya wajah permaisurinya telah menjadi cerah, secerah matahari di langit. Dengan demikian, terasalah kini betapa ia dapat hidup dengan senang dan merasa dirinya dalam hubungan yang wajar dengan permaisurinya. Tetapi Mahesa Agni pada saatnya harus minta diri kepada Ken Dedes, kepada emban tua Pamomong Ken Dedes, dan kepada Akuwu Tunggul Ametung. Ia ingin segera kembali ke Padang Karautan setelah beberapa hari menikmati tata kehidupan yang belum pernah dialami. Hidup di dalam istana dalam limpahan kesenangan yang belum pernah diimpikan. Tetapi bendungan di Padang Karautan ternyata memberinya kebahagiaan tersendiri. Bahkan Mahesa Agni merasa lebih terikat kepada bendungan itu daripada istana Tumapel yang ditaburi oleh berbagai macam kemewahan. Meskipun di Padang Karautan itu ia tidur di dalam gubuk yang sempit, di atas setumpuk rumput-rumput kering dan beralaskan tikar yang kasar, serta dikerumuni oleh semut dan nyamuk. Namun Padang Karautan adalah dunia yang paling menyenangkan baginya di antara kesibukan kerja dan menghijaunya tanaman yang sedang bersemi. Meskipun Ken Dedes, emban tua Pamomong Ken Dedes dan Akuwu Tunggul Ametung mencoba menahannya, namun Mahesa Agni harus segera kembali. Ia tidak betah tinggal di dalam kemewahan selagi orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel bekerja keras
memeras keringat mereka. Demikianlah, Mahesa Agni itu pun akhirnya meninggalkan istana Tumapel. Tetapi kepergiannya kali ini tidak terlampau banyak menumbuhkan kecemasan dan kebingungan. Mahesa Agni pergi dengan tujuan tertentu dan untuk suatu tugas tertentu pula. Tetapi Mahesa Agni ternyata tidak langsung pergi ke padang karautan. Mumpung ia berada dalam perjalanan, diperlukannya singgah ke rumah pamannya juga, Empu Gandring. Mahesa Agni mencoba untuk mengejutkan pamannya. Ia tidak masuk lewat pintu depan, tetapi ia menyusup ke regol belakang, sehingga beberapa orang cantrik yang melihatnya menjadi terheran-heran. "Siapakah kau?" bertanya seorang cantrik. "Aku ingin menghadap Empu Gandring," jawab Mahesa Agni. "Apa keperluanmu?" "Aku ingin memesan sebilah keris yang paling berharga dan paling bertuah dari antara segala macam keris." "Ah!" Cantrik itu mengerutkan keningnya. "Apakah kau berkata bersungguh-sungguh?" "Tentu, katakanlah kepada Empu Gandring bahwa aku tamu dari Kemundungan." Cantrik itu masih saja ragu-ragu. "Cepatlah, aku segera ingin bertemu dengan Empu Gandring." "Tetapi, kenapa kau masuk lewat jalan yang tidak seharusnya kau lalui? Seharusnya kau masuk lewat pintu depan." "Oh," Mahesa Agni mengerutkan keningnya. "Aku tidak mengerti, tetapi itu tidak penting. Yang penting bagiku adalah segera bertemu dengan Empu Gandring. Aku segera ingin memesannya." Cantrik itu masih ragu-ragu, dan Mahesa Agni pun menjadi semakin mendesaknya. "Cepat, sampaikanlah kepada Empu Gandring. Empu sudah mengerti siapakah tamunya yang datang dari Kemundungan." Cantrik itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dalam kebimbangan ia melangkah menuju ke serambi belakang untuk mencari Empu Gandring. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar suara dari balik regol halaman justru di luar. "Aku memang sudah tahu benar siapakah tamuku dari Kemundungan." Ternyata bukan Mahesa Agni lah yang mengejutkan pamannya, tetapi justru ia sendirilah yang terkejut ketika ia berpaling. Ternyata dilihatnya pamannya berdiri di regol halaman memandanginya dengan tajamnya. "Paman," desis Mahesa Agni. Pamannya tersenyum. Katanya, "Aku berbangga bahwa aku mendapat tamu dari Kemundungan." Sejenak Mahesa Agni tertegun di tempatnya. Namun sejenak kemudian segera ia melangkah dan berlutut di depan pamannya. Tetapi Empu Gandring segera memegang lengannya dan menariknya berdiri. Katanya, "Marilah kita masuk, Agni." Dibimbingnya Mahesa Agni masuk ke ruang dalam. Kemudian mereka duduk di atas tikar pandan yang putih. "Aku tidak terkejut melihat kedatanganmu, Agni. Agaknya kau terlampau berangan-angan akan mengejutkan aku, sehingga kau tidak melihat aku berdiri di ujung halaman. Aku melihat kau menyusup jalan sempit ini dan menuju ke regol belakang. Aku tahu bahwa kau ingin mengejutkan aku." "Iya, Paman," sahut Mahesa Agni sambil tersenyum. "Aku memang sudah pasti bahwa kau akan terlepas dari tangan Kebu Sindet, Agni." "Dari siapakah Paman tahu?" "Apakah gurumu tidak pernah berkata bahwa aku menyusulmu ke Kemundungan dan bertemu dengan gurumu yang menunggui rawa-rawa yang berisi segala macam binatang air itu?"
Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Gurunya memang pernah menyinggung-nyinggungnya. "Apakah gurumu sendiri yang menangani Kepu Sindet itu?" bertanya Empu Gandring. Mahesa Agni tidak segera menjawab. Ia menjadi ragu-ragu. Tetapi bukankah Empu Gandring itu adalah pamannya? Maka akhirnya diceritakannya apa saja yang pernah terjadi atasnya dan apa saja yang pernah dilakukannya. Gurunya dan Empu Sodo bersama-sama telah mempergunakan dirinya untuk melawan Kepu Sindet dan mengalahkannya, sehingga Kepu Sindet itu pun akhirnya terbunuh. Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian menarik nafas dalam-dalam. "Ternyata kau memiliki kemampuan yang luar biasa, Agni. Aku menjadi iri hati terhadap kedua orang itu. Kenapa aku tidak menitipkan beberapa macam ilmu yang tidak berarti kepadamu juga?" Mahesa Agni tidak segera menjawab, tetapi dengan demikian hatinya menjadi berdebar-debar. "Apakah kau tergesa-gesa melakukan perjalanan pula, Agni? Atau kau mempunyai kesempatan untuk tinggal di sini beberapa hari?" "Aku harus segera sampai ke Padang Karautan, Paman. Aku telah merindukan kerja itu." "Aku mengharap kau tinggal di sini sepekan saja. Mungkin aku masih belum dapat melepaskan rinduku. Begitu." Mahesa Agni tidak segera menjawab, tetapi keningnya menjadi berkerut-merut. Ia ingin memenuhi permintaan pamannya itu, yang pada saat-saat ia berada dalam keadaan yang sulit, telah berusaha pula untuk melindunginya. Meskipun ternyata betapa tinggi ilmunya, namun ilmu itu pun terbatas pula. Kemampuan manusia tidak akan dapat mencapai suatu tingkatan di mana ia tidak dapat dibatasi lagi, sehingga pamannya itu pun ternyata tidak berhasil menyelamatkannya. Seperti Kepu Sindet pun akhirnya terkalahkan oleh orang yang sama sekali tidak disangka-sangkanya. Tetapi ia pun ingin segera berada di Padang Karautan pula, di antara orang-orang Panawijen yang bekerja keras bersama-sama prajurit-prajurit Tumapel. Namun di samping itu, ia masih mempunyai tanggungan pula, Kuda Sempana. Mudah-mudahan Kuda Sempana tidak menjadi liar dan pergi meninggalkan Padang Karautan itu. Yang dicemaskannya pula adalah Kepu Ijo, apalagi hubungan yang mungkin sangat buruk antara Kepu Ijo dan Kuda Sempana. Dalam keraguan-raguan itu, terdengar suara pamannya. "Apakah kau masih ingin menunggui bendunganmu?" Perlahan-lahan Mahesa Agni mengangguk-angguk. Katanya, "Iya, Paman. Aku ingin melihat bendungan itu diselesaikan." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tahu betapa keinginan itu pasti memenuhi dada Mahesa Agni. Sekian lama ia terpisah dari pekerjaan itu, dan kini ia tinggal melihat pekerjaan itu yang sudah hampir selesai. "Iya, aku mengerti, Agni," desis pamannya. "Kau pasti ingin berada di sana. Baiklah, aku tidak akan menahanmu, tetapi tersimpan di dalam diriku keinginan untuk menyerahkan beberapa segi dari ilmuku kepadamu. Namun aku tidak tahu apakah hal ini mungkin aku lakukan." "Kenapa, Paman?" bertanya Mahesa Agni. "Aku akan sangat berterima kasih. Dengan demikian aku akan dapat melengkapi ilmu yang ada padaku."
Tiba-tiba mata Empu Gandring menjadi suram. Katanya, "Ah, ilmumu sudah cukup baik, Agni. Tetapi aku akan dapat mengambil manfaat dari ilmu yang akan paman berikan." Empu Gandring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, apabila aku masih dapat melihat kau datang kemari, Agni, apabila kau kelak berkesempatan, aku akan memberikan itu kepadamu." "Tentu paman, aku akan memerlukan datang kemari." Tiba-tiba Empu Gandring menggeleng. "Mungkin kau akan datang lagi kemari, tetapi getaran di dalam dadaku seakan-akan menolak kemungkinan bahwa kau akan dapat menerima ilmuku." "Kenapa, paman?" Sekali lagi Empu Gandring menggeleng. "Aku tidak tahu, tetapi sekarang aku sudah tua, meskipun belum terlampau tua." Empu Gandring terdiam sejenak, lalu katanya, "Tetapi baiklah, kita tidak berbicara tentang segala macam kemungkinan yang tidak kita ketahui dengan pasti. Sekarang kau telah berada di sini, kau akan bermalam bukan? Aku akan mempergunakan waktu yang singkat ini. Meskipun aku tidak dapat memberikan ilmu kanuragan kepadamu, karena kini sudah memiliki kemampuan melampaui aku, tetapi aku mempunyai pengetahuan yang belum kau miliki, yang aku kira kau dapat pelajari dalam waktu yang singkat. Aku adalah seorang pembuat keris. Nah, kau akan dapat mempelajari bagaimana aku membuat ramuan-ramuan bisa untuk warangan dan untuk menolaknya. Kau akan dapat mempelajari kemungkinan pengobatan dan kau dapat memperkembangkannya sendiri. Apakah kau bersedia?" Tentu paman. Aku sangat berterima kasih. Semua ilmu dan pengetahuan akan sangat berarti bagiku." "Baiklah, tetapi kini kau perlu beristirahat. Nanti malam aku akan memberimu pengetahuan itu. Sekarang kau dapat menemui orang-orang yang pernah kau kenal di sini di masa kecilmu. Tetapi aku kira mereka tidak akan dapat mengenal kau lagi setelah sekian tahun kau tidak menginjak halaman rumah ini." Demikianlah, maka Mahesa Agni semalam berada di rumah pamannya. Dengan bersungguh-sungguh ia mempelajari dengan cepat mengenai ramuan-ramuan obat-obatan, bisa dan penawarnya. Meskipun ilmu itu lama sekali belum cukup, tetapi Mahesa Agni akan dapat memperkembangkan sendiri. Ia akan dapat menemukan banyak bahan-bahan di padang karautan, ular, binatang-binatang berbisa lainnya, lebah dan kadal hijau, tetapi juga berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan pepohonan, bunga-bungaan dan buah-buahan. Ketika kemudian fajar pecah di ujung timur, maka barulah Empu Gandring selesai. Dengan wajah yang lelah, orang tua itu berkata, "Apakah kau benar-benar akan pergi pagi ini?" "Iya, paman. Semalam suntuk kau tidak beristirahat." "Perjalananku tidak terlampau berat. Aku dapat tidur di atas punggung kuda." Empu Gandring tersenyum, tetapi tiba-tiba ia berdesis, "Mudah-mudahan aku masih sempat melihat kau datang kemari, Agni." "Tentu paman, aku akan datang kemari secepatnya." "Aku percaya, tetapi mudah-mudahan kau masih dapat melihat aku berada di dalam rumah ini." "Kenapa?" Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak tahu, Agni, tetapi aku merasa bahwa sebaiknya aku segera menurunkan ilmu yang ada padaku kepada orang lain sebelum terlambat.
Aku percaya kepadamu lebih dari orang-orang lain, bahkan keluargaku sendiri. Aku akan segera datang, Paman, sebelum terjadi sesuatu atas Paman. Apabila bendungan itu sudah selesai, aku akan tinggal di sini beberapa lama. Aku akan menerima segala petunjuk dan ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu yang lain, olah kajiwan dan segala bentuk pengetahuan. Tetapi wajah pamannya itu masih saja suram. Perlahan-lahan ia berdesah. Katanya, "Aku tidak tahu kenapa aku selalu diganggu oleh kegelisahan di saat-saat terakhir. Kedatanganmu memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepadaku, Agni. Sepeninggalmu, aku akan menjadi gelisah lagi, meskipun sudah tidak seperti kemarin sebelum kau datang." Mahisa Agni tidak segera menyahut. Terasa sentuhan-sentuhan halus pada pusat jantungnya. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh pamannya. Tetapi ia melihat betapa orang tua itu dibayangi oleh kegelisahan yang sangat. "Agni," terdengar suara orang tua itu dengan nada yang dalam. "Kalau kelak kau tidak dapat melihatku lagi, maka usahakanlah untuk mengembangkan setitik ilmu yang aku berikan kepadamu, sekedar sebagai bekal untuk memulainya. Selama ini, aku menyusun aksara-aksara di atas rontal tentang ilmu pengobatan, bisa-bisa, dan sedikit uraian tentang ilmu kanuragan. Pada suatu saat datanglah kau kepadaku, Agni. Aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi seandainya kau sudah tidak menemui aku lagi, dan aku tidak dapat menitipkan ilmu kanuragan itu langsung kepadamu, maka kau akan dapat menemukan rontal itu." "Paman," potong Mahisa Agni, "apakah yang sebenarnya terjadi dengan Paman? Apakah Paman sedang menunggu lawan yang menurut perhitungan Paman melampaui kemampuan Paman untuk melawannya? Apabila demikian, Paman, maka aku akan tinggal di sini. Aku akan mencoba membantu Paman, meskipun aku harus minta diri kepada Ken Arok lebih dahulu." Empu Gandring mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba saja ia tersenyum. Katanya, Aku memang sedang diburu-buru oleh mimpi yang menegangkan urat sarafku. Tidak, Agni, aku tidak apa-apa. Aku tidak sedang menunggu seorang musuh pun, sebab aku sampai saat ini tidak merasa punya persoalan apapun dengan siapapun." "Tetapi kenapa Paman merasa gelisah?" "Itulah, Agni," jawab pamannya. "Baru sesaat ini aku sadar, inilah keringkihan jiwaku, inilah kelemahanku. Seharusnya aku tidak menjadi gelisah." Empu Gandring berhenti sesaat, lalu katanya, "Sudahlah, kita tidak usah berbicara tentang diriku, kegelisahanku dan kelemahan jiwaku. Aku akan mencoba untuk menyadari setiap keadaan dengan akal, tidak sekedar dengan perasaan saja. Meskipun demikian, aku akan tetap berpesan kepadamu, Agni. Seandainya kau belum datang dan aku sudah selesai dengan rontalku, maka rontal itu akan berada di atap rumah ini, di bawah ijuk di sudut barat bagian depan. Kau mengerti?" Mahisa Agni pun menjadi berdebar-debar pula karenanya. Meskipun demikian, ia tidak mendesak pamannya. Kenapa ia menjadi gelisah sekali? Seolah-olah ia sedang berada di dalam bahaya yang dahsyat. Tetapi pamannya itu tidak mengatakan apapun juga. Seandainya Padang Karautan tidak mempunyai daya hisapan yang luar biasa atasnya,
maka ia pasti akan mengurungkan niatnya. Ia ingin berada bersama pamannya untuk mengurangi kegelisahan orang tua itu. Menurut pengertiannya, Empu Gandring adalah seorang yang hampir mumpuni, seorang yang memiliki ilmu yang cukup. Ia dapat berdiri berjajar dengan Kepu Sindet, Empu Purwa, Empu Soto, Panji Bojong Santi, dan yang lain-lain. Tetapi kenapa orang tua itu tiba-tiba telah dibayangi oleh kegelisahan yang sedemikian tajamnya? Sekali lagi Mahesa Agni dicekam oleh kebimbangan. Tidak sekedar karena ia ingin menerima ilmu yang akan diberikan oleh pamannya itu untuk melengkapi ilmunya, tetapi ia melihat sesuatu yang tidak dimengertinya membayang di hati pamannya. Namun padang karautan ternyata tidak dapat dikesampingkannya. Ia merasa bahwa ia harus segera berada di antara orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel yang berada di padang karautan. Ia masih wajib untuk berada di tengah-tengah kerja itu. Karena itu, alangkah berat hatinya apabila ia harus menunda lagi keberangkatannya. Aku harus mengesampingkan semua persoalan untuk sementara, desisnya di dalam hati. Aku harus berada di tengah-tengah kerja itu. Dengan demikian, maka betapa berat hatinya. Namun akhirnya Mahesa Agni pun harus minta diri kepada pamannya. Dengan berat hati pula pamannya melepaskannya. Ingat Agni, kalau kau mendapat kesempatan, segeralah datang. Tetapi kalau tidak, maka ingat pula lah bahwa aku akan menyimpannya di atas atap, di bawah susunan ijuk, di sudut barat bagian depan dari rumah ini. Aku akan segera datang, Paman. Tentu. Ya, mudah-mudahan kau segera datang. Meskipun demikian, aku akan berpesan kepada setiap orang di padepokanku ini bahwa kau akan mendapat keleluasaan untuk berbuat apa saja di rumah ini. Dada Mahesa Agni menjadi semakin berdebar-debar. Ia merasa dihadapkan pada suatu teka-teki yang tidak dapat ditebakinya. Sedang agaknya Empu Gandring sendiri masih belum dapat mengetahui tebakan dari teka-tekinya itu. Ketika kemudian matahari naik di atas perbukitan, maka Mahesa Agni itu pun segera meninggalkan padepokan pamannya. Meskipun hatinya masih selalu dibayangi oleh beribu pertanyaan, namun ia tidak dapat berbuat lain daripada pergi ke padang karautan. Empu Gandring masih berdiri di regol halaman rumahnya ketika Mahesa Agni hilang di tikungan. Terasa dadanya dipenuhi oleh pergolakan perasaannya. Ia sendiri tidak mengerti kenapa ia menjadi gelisah. Ia merasa bahwa ada kerjanya yang seolah-olah masih belum selesai. Kerja yang besar yang justru tidak dimengertinya sendiri. Tetapi ternyata kedatangan Mahesa Agni telah memberikan ketentraman yang besar kepadanya. Ia merasakan seolah-olah ia telah mendapatkan saluran yang dipercaya. Aku harus segera mengerjakannya, desis Empu Gandring itu. Mudah-mudahan aku akan mendapat ketentraman hati. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Terasa perlahan-lahan hatinya yang bergolak itu dapat mengendap. Bahkan kemudian ia bertanya kepada dirinya sendiri. Kenapa aku menjadi gelisah? Inilah kelemahanku. Seharusnya aku selalu berpaling kepada Yang Maha Agung. Dengan demikian, aku akan mendapat kedamaian hati. Orang tua itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Ketika sekali lagi ia memandangi tikungan di kejauhan, maka yang dilihatnya hanyalah dinding batu yang kehitam-hitaman.
Namun kehadiran Mahesa Agni ternyata meninggalkan pengaruh yang cukup besar pada diri orang tua itu. Ia merasa menemukan sebagian dari yang dicari-carinya di saat-saat terakhir. Meskipun perasaan itu kurang dikenalnya sendiri, tetapi rencananya yang tiba-tiba saja tumbuh untuk menggoreskan aksara-aksara di atas rontal dan kemudian menyimpannya untuk Mahesa Agni benar-benar telah membuatnya seolah-olah terlepas dari sebagian beban yang berat yang selama ini ditanggungkannya. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam, kemudian perlahan ia melangkah melintasi halaman rumahnya. "Aku harus mendapat penenangan," desisnya. "Aku harus mencoba untuk melepaskan diri dari perasaan ini." Terasa jantung Empu Gandring menjadi berdebar-debar. "Mudah-mudahan aku dapat mengenal getaran yang bergolak di dalam hati. Aku yakin bahwa teka-teki ini pasti mengandung arti." Empu Gandring itu mengangguk-angguk kecil. Langkahnya yang perlahan-lahan itu langsung membawanya ke sanggar pribadinya. Ia ingin menyepi sejenak, mencoba melihat ke dalam diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.